Suatu hari di pasar di kawasan Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu meminta-minta setiap kali ada orang lewat di hadapannya. Pengemis itu berkata buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya akan dipengaruhinya," kata pengemis itu. Dari hari ke hari pengemis itu selalu mengucapkan kalimat yang sama, agar siapa saja berhati-hati padanya. Nabi Muhammad SAW yang mengetahui perbuatan si pengemis itu, sama sekali tidak merasa marah atau kesal. Beliau justru memberi makanan dan menyuapi pengemis itu dengan penuh kasih sayang. Selama memberi pengemis makanan, Nabi Muhammad SAW cukup diam mendengarkan setiap perkataan si pengemis. Nabi juga rela meluangkan waktu setiap pagi untuk menyuapkan makanan kepada pengemis buta tersebut. Kebiasaan tersebut terus berlanjut setiap hari, bahkan si pengemis itu tak tahu bahwa yang menyuapinya makan adalah Nabi Muhammad yang ia benci. Hingga suatu hari Rasulullah wafat. Lalu Aisyah radhiyallahu berpesan pada Abu Bakar tentang kebiasaan Nabi Muhammad yang selalu memberi pengemis makan. Abu Bakar segera datang menemui pengemis di pasar sambil membawa makanan. Ketika diberi makanan oleh Abu Bakar, pengemis itu menolak karena ia tahu bahwa orang yang memberinya makanan kali ini bukanlah seperti orang yang biasanya. Si pengemis yang menolak makanan dari Abu Bakar berkata bahwa orang yang biasa mendatanginya selalu menyuapi, bahkan terlebih dahulu menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepada si pengemis. Mendengar cerita dari pengemis buta itu, Abu Bakar hanya bisa menangis karena ia tahu betapa mulianya Muhammad SAW kepada semua orang, sekalipun pada orang yang telah menghinanya. Abu Bakar berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah." Setelah mendengar penjelasan dari Abu Bakar, pengemis buta itu terkejut. Ia ikut menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya dan tidak pernah marah sedikit pun. Beliau datang kepadaku dengan membawa makanan setiap pagi." Usai kejadian tersebut, si pengemis buta yang menghina Nabi Muhammad itu langsung mengucapkan syahadat di hadapan Abu Bakar. Hal ini menjadi bukti bahwa kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan Nabi dapat menggerakkan hati seseorang dan membuatnya memeluk Islam. Suatu hari untuk suatu tujuan Rasulullah keluar rumah dengan menunggangi untanya. Abdullah bin Ja'far ikut membonceng di belakang. Ketika mereka sampai di pagar salah satu seorang kalangan Ansyar, tiba-tiba terdengar lenguhan seekor unta. Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah SAW. Ia merintih, air matanya jatuh berderai. Rasulullah SAW mendatanginya. Beliau mengusap belakang telinga unta itu. Unta itu pun tenang, diam. Kemudian dengan wajah penuh kemarahan, Rasulullah bertanya, "Siapakah pemilik unta ini? Siapakah pemilik unta ini?" Pemiliknya pun bergegas datang. Ternyata dia seorang pemuda Ansyar. "Itu adalah milikku." "Ya Rasulullah," katanya. Rasulullah berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah karena unta yang Allah peruntukkan kepadamu ini? Ketahuilah, ia telah mengadukan nasibnya kepadaku, bahwa engkau membuatnya kelaparan dan kelelahan." Subhanallah. Unta itu ternyata mengadu kepada Rasulullah bahwa tuannya tidak memberinya makan yang cukup sementara tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Kisah ini bersumber dari hadis, diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab jihad. Bagaimana jika yang mengadu adalah seorang pekerja yang gajinya tidak dibayar, sehingga tidak bisa membeli makanan untuk keluarganya, sementara tenaganya sudah habis dipakai oleh orang yang mempekerjakannya? Pasti Rasulullah lebih murka lagi.